Kita lanjutkan Bang Latif. Oke. Skor dicabut. Baik, Silakan. terima kasih Dea. Saya langsung ke Dr. Chodri Sitompul. Ada perdebatan ahli, alat bukti, bukti surat dan segala macam. Tolong dijelaskan supaya kita sama-sama terang dengan persoalan ini. Melihat dari perspektif yang lain dulu. Ya. Kita tahu bahwa tindak pidana yang diarahkan itu pasalnya kan 340. Oke. Pasal 340 ini adalah jenisnya tindak pidana material. Tindak pidana material ini yang dicari itu bukan perbuatan yang dilarang, tetapi akibatnya. Oke. Nah, sekarang untuk pembuktiannya itu ya kan harus dicari memenuhi unsur-unsurnya. Oke. Ya, unsur-unsur pasal 340 itu nggak disebutkan dengan cara apa. Yang penting ada akibat. Nggak, bukan akibatnya. Akibat. Akibatnya ada orang meninggal dengan cara dengan dipersiapkan terlebih dahulu atau dengan direncanakan. Itu. Ya. Nah, apakah dia ditusuk atau ditembak atau digantung termasuk atau diracun, itu bukan jadi soal. Baik. Itu adalah ya, yang memang yang idealnya diketahui dengan cara apa. Tapi ini kan dalam keadaan yang tidak ideal. Nah, dalam konteks ini ya kan tadi Pak Muzakir ini dari melakukan pendakan secara deduktif. Ya, dia cari dulu perbuatannya ini. Tapi kalau itu kan bisa juga dengan pendekatan yang lain secara induktif. Ini ada sebabnya, ya, ada akibatnya. Ini kenapa? Bisa dicari. Ya, ada dua pendekatan, deduktif atau induktif. Tidak mesti diketahui apa penyebab kematiannya. Harusnya. Harus. Ya. Tetapi ini kan pembuktian yang sulit. Nah, sekarang untuk ke sana, pertama-tama ini tujuan hukum acara pidana ini apa? Tujuan acara pidana itu adalah untuk mencari kebenaran material. Bukan seperti perkara perdata, mencari kebenaran formil. Oke. Nah, sekarang misalnya tadi dipersoalkan oleh Bung Hotman itu adalah mengenai perbedaan. Ada dua hasil lab. Ya. Nah, itu kan akhirnya dicari pembenaran formil mana yang ini. Nah, sekarang pendekatan material itu nanti diserahkan kepada hakim, dia mau yang ini. Nah, sekarang ya untuk tadi karena ada pertanyaan dari Anda, apa sih buktinya surat dan ahli ini? Nah, kita tahu kalau menurut KUHP itu kalau ada kematian peristiwa pidana diduga karena kekerasan atau diduga pembunuhan ini, maka memang harus ada dokter forensik. Atau selanjutnya, kalau memang ini harus ada dokter forensik untuk membuktikan bahwa ini. Kalau misalnya dugaan ini dengan diracun, ini maka memang ini harus dengan otopsi. Tetapi otopsi ini opsional, ya kan? Artinya begini, kalau misalnya pihak keluarga tidak menginginkan, pihak penyidik tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya memang sebaiknya memang ini. Tetapi kenapa pasal berikutnya menyatakan tidak harus dipaksakan, karena di dalam masyarakat Indonesia itu ada golongan yang menolak adanya otopsi gitu loh. Kalau tidak ada otopsi, apa kemudian dasar kita membuktikan bahwa ada sianida sebagai penyebab kematian itu? Bisa pembuktian gini, otopsi itu adalah kalau secara fisik di luar itu tidak bisa dilihat, harus dilihat di dalam. Baik. Nah, tapi sekarang ini ada mati diduga karena racun. Ya, jadi tidak harus dibedah seluruhnya. Tetapi misalnya sudah diperkirakan ada beberapa sampel, sampel ini bahwa ini memang racun. Nah, sekarang persoalannya ini siapa? Ya, ini kan harus kita mencari siapa. Kalau Bapak langsung berangkat ke siapa? Kalau Pak Muzakir tadi nggak mau berangkat ke siapa? Saya kira begini Pak, kalau kita berangkat dari siapanya dulu, itu menurut saya bisa subjektif prosesnya. Mari kita berbicara dulu. Kalau racun diminum oleh seseorang, itu pasti dalam tubuhnya pasti ada racun. Atau tidak? Itu pasti ada racun. Itu mesti harus dipastikan. Karena orang itu mati karena racun, tubuhnya pasti ada racun. Nah, pertanyaannya, setelah diotopsi sebagian tadi, ternyata 70 menit itu terdeteksi negatif. Artinya tidak ada seharusnya. Tidak ada racun. Gitu ya. Kalau tidak ada racun, kemudian setelah diformalin itu, lahirlah di situ ada racun, tapi kadarnya rendah yang tidak bisa mematikan. Kadar yang tidak sampai mematikan. Kita simpulkan dari konteks ini, matinya karena apa? Jelas jawabannya bukan karena racun. Ada kemungkinan karena kopi. Kalau karena kopi, berarti
kopi masuk bisa menjangkit orang mati. Nah, kopi tidak langsung matikan kalau tidak terkombinasi dengan zat kimia yang lain. Sebut saja begitu. Bisa juga memacu jantung, orang bisa mati dan seterusnya. Gitu. Nah, pertanyaan hukumnya adalah kalau tubuhnya nggak ada racun, diduga kopinya beracun, kopi yang mana yang ada racunnya? Tadi kan saya katakan tadi Pak Muzakir, kan 340 ini adalah tindak pidana material yang kalau memang tindak pidana formil memang kita harus kejar. Apa perbuatan yang diberikan ini? Yang sekarang kita ini kan udah akibatnya, sudah ada orang mati. Ya kan? Jadi tidak perlu dikejar ada atau tidak tadi itu. Kemungkinan misalnya memang katakanlah misalnya ada ya itu misalnya racun, katakanlah kita berdebat bukan dengan cyanida. Ya katakanlah misalnya, tetapi kan ada ini mati yang diduga keras itu karena racun. Terlepas bahwa dia diperiksanya kapan, ya ini gitu, ya kan? Jadi menurut hemat saya, yang sekarang kita jangan berdebat mengenai sebabnya. Memang di dalam teori pidana itu ada teori kausalitas. Itu yang ideal. Yang dibutuhkan itu adalah dampak dari perbuatan pidana tersebut. Nah, iya sebenarnya akibatnya bukan akibatnya. Akibat itu dampaknya itu. Oke. Kalau tadi kan saya nggak mau peduli soal penyebabnya. Biarpun itu satu truk racun, kan akhirnya kan siapa pelakunya kan? Kalau itu sudah ada, mau dikasih satu truk gua nggak peduli. Sekarang kita lihat dulu surat tuntutan jaksa. Surat tuntutan jaksa menerapkan teori apa itu bahasa Batak tuh, keting bewis. Saksian berantai. Bukan pembuktian kesaksian berantai. Itu yang dipakai oleh jaksa. Makanya saya bilang kalau lawyernya memakai 4.000 halaman untuk pembelaan, gue bilang bodoh itu lawyer. Saya 1/3 halaman cukup. Hakim pun ada 1/3 halaman. Kenapa? Ini saya bisa pertanggungjawabkan. Siapa pelakunya itu dipakai oleh jaksa dengan sistem kesaksian berantai, yaitu pasal 185 ayat 4 yang di HR dulu pasal 300 sejak zaman Romawi itu sudah ada. Jadi misalnya begini, ini TV hilang jam 12, tidak tahu Hotman yang nyuri. Tapi jam 10 ada orang melihat saya di pekarangan. Jam 2 ada orang lihat saya menjual TV di Senen. Itulah namanya berantai. Walaupun tidak melihat langsung mengambil. Tidak melihat. Dalam kasus Jessica, kalau tadi kan fakta. Dalam kasus Jessica, menurut teori kesaksian berantai itu harus saksi fakta. Dalam kasus Jessica, saksi fakta semua diganti dengan saksi opini. Nih. Kalau Anda tidak mengakui ini merupakan pengkhianatan terhadap hukum, Anda semua benar-benar copot semua sarjana hukumnya. Saya kasih contoh nih. Ahli racun. Nah, Dr. Nur Saman sama yang dipakai untuk bangkai itu ya. Ahli racun baru mulai mengadakan pengetesan 3 bulan sesudah meninggal, April 2016. Coba ya, sama gel-gel. Akhirnya mereka simpulkan ini. Ini Anda, kalau Anda tidak baca ini, Anda bukan sarjana hukum. Inilah kesimpulan mereka dari ahli loh. Rentang waktu masuknya racun itu adalah jam 16.30 sampai jam 14.45, di mana minuman kapal beracun tersebut di dalam penguasaan pemesan. Bayangkan bulan April diteliti ahli racun, hanya melihat gerakan air racun di air itu, maka dia simpulkan bahwa itu jam 16.30 lah kira-kira tanggal 6 Januari. Disesuaikan dengan CCTV karena pas Jessica udah duduk jam 6.30. Anda menangis nggak lihat analisa seperti ini? Emang ini matematik? Karena apa? Meleset 3 menit itu langsung salah. Karena apa? 3 menit sebelum 16.30 racun itu masih dipegang bartender. Kan dari bartender ke meja kan cuma 2 menit. Si Agus membaca ini ya. Aku ada semua nih. Ini saya baca ya si Agus ya. Anda akan menangis melihat rekayasa ini semua. Ini saya baca nih. Agus saksi Agus menyajikan kopi Vietnam di gelas jam 16.24.33 detik. Sementara ahli racun 3 bulan kemudian mengatakan racun itu diperkirakan 16.30. Berarti ada jeda 6 menit. Bagaimana seorang ahli racun 4 bulan kemudian? Itulah yang dipakai jaksa dalam rangka menerapkan teori berangkai itu. Kalau saksi fakta yang melihat itu baru benar. Teori
Keting Bewis, yaitu kesaksian berantai. Kalau ini kan opini diselipat opini. Jadi kejadian diganti dengan pendapat. Baik. Sehingga itu bukan teori kesaksian berantai. Saya punya pendapat yang beda. Silakan. Kalau menurut saya, dalam perkara ini, Keting Bewis atau saksi berantai itu sudah ada. Dimulai dari apa? Maaf ya, saksi fakta yang berkaitan dengan Keting Bewis sudah apa? Sudah ada. Dimulai dari apa? Pada waktu Jessica masuk, dia ketemu reception. Ya, dia pesan tempat duduk, diantarkan. Kemudian lihat menu, kemudian pesan minuman. Nah, nanti yang bersangkutan pengantar minuman minuman untuk Jessica. Ya. Kemudian ada juga saksi yang melihat bahwa Jessica meletakkan paper bag di sana. Oke. Ya, memang tidak ada saksi yang melihat secara nyata dia menaburkan racun. Makanya dibutuhkanlah keterangan ahli dari digital forensik. Ya, inti. Kalau sudah ahli Mas bukan Keting Bewis, makanya Anda tidak ngerti hukum pidana. Keting Bewis teori berantai itu harus kejadian fakta. Ya Bang, dari situ itu untuk memperkuat Keting Bewis yang saya ceritakan seperti tadi. Tidak bisa pendapat, Mas. Aduh. Bukan pendapat. Bukan Mas? pendapat. Gini Bang, ini saya kaitkan dengan petunjuk. Oke. Bos, Ini Keting Bewis. saya ngerti. Dengarin dulu. Keting Bewis artinya adalah di dalam kejadian berantai yang disaksikan saksi fakta. Ya, saksi fakta 185 harus menyaksikan. Saya ceritakan Keting Bewis. Ya. Kemudian untuk memperkuat Keting Bewis ini, ya, makanya CCTV sebagai satu barang bukti menurut pendapat saya dikonfirmasikan dengan keterangan saksi, ya kan? Untuk memperkuat keterangan saksi, kemudian bukti surat dan keterangan terdakwa bisa dijadikan satu petunjuk, ya. Jadi gini, jadi apa yang dikatakan tadi, sebenarnya jaksa penuntut umum dalam rangka membuktikan siapa pelaku, tidak hanya semata-mata menggunakan alat bukti saksi. Yang tadi oleh Pak Hotman itu, saksi fakta katanya kan, Keting Bewis cara pembuktiannya. Tapi dia juga menggunakan alat bukti lain. Apa itu? Keterangan ahli. Ahli apa? Sudah dijelaskan tadi oleh Pak. Artinya bisa ini saja. sebenarnya saling menguatkan, kan begitu kan? Sekarang saya mau tanya sama kalian yang ahli-ahli itu, oke? 3 bulan sesudah Jessica si Mirna mati, saya mau tanya dulu pakai suara hati kalian. 3 bulan sesudah Mirna mati, saksi ahli racun, hanya Tuhan yang tahu persis jam berapa dimasukkan racun itu. Karena di CCTV tidak. Makanya dia bilang saksi racun mengatakan diperkirakan ini. Aku udah kutip ini langsung PKB dari Sioto ini. Ini fotokopi surat tuntutan ini. Diperkirakan racun itu masuk antara 16.30 sampai dengan 16.45. Oke. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan begini. 3 bulan saya sudah mati. Coba. Tidak bisa dilihat dari pengetesannya itu 11 April 2016. Kalau meleset 3 menit aja perkiraannya ini karena jam 4.24 kopi itu masih di tangan si Agus. Jadi masa hanya gara-gara selisih 4 menit ya beda pelaku. Sedangkan tidak tahu pasti ahli racun ini. Ini kan pendapat. Dia ada renggan waktu 15 menit. Bisa 15 menit mundur atau maju. Berarti kan spekulatif. Makanya saya bilang, memang saya akui saksi ahli juga, tapi pengertian teori Keting Bewis kalau Anda belajar adalah rangkaian kejadian fakta. Kalau Anda belajar, saya sudah sampaikan itu. Anda tidak belajar berarti. Belajar, saya sudah sampaikan kan itu urutan saksi-saksi. Rangkaian kejadian. Yang menunjukkan satu perbuatan pidana. Tapi kalau ini kan jamnya diperkirakan, Mas. 3 bulan kemudian saya sudah meninggal. Harusnya jamnya tidak boleh ditebak-tebak, tidak boleh dibuat kisaran. Ilmu mana bisa? Kecuali ilmu goblok. Tadi Hotman kan bicara soal saksi, kemudian dia kaitkan dengan racun. Ya. Oke Pak Edwin. Soal waktu, ya benar yang dibilang Hotman. Tapi begini, tunggu dulu. Sebenarnya itu bagaimana? Sebenarnya untuk membuktikan, ya benar kan dibilang, hanya Tuhan yang tahu kapan persisnya. Kan begitu kan? Tapi bukan berarti menjadi suatu kejadian itu menjadi batal. Kalau jaksa penuntut umum tidak bisa dengan tepat memastikan jamnya, minitnya, detiknya. Boleh interval waktu. Karena itu coba lihat surat dakwaan jaksa itu selalu membuat suatu keterangan tentang
Saya coba gini ya. Ah. Tadi kan Gitu. ahli ini dia sebenarnya bukan saksi fakta. Iya. Cutting Bewis itu adalah Saksi serangkaian beda, dari ini. terbalik-balik. Dia Nah, bukan, itu bukan. terbalik- Ini dia terbalik. ahli. Oh, ya. junior. Nih, Tunggu lama-lama. ahli. Jangan serang pribadi dong, Man. Lu ngaco, bener. Nggak ngaco Tahan saya. dulu. Kalau saksi Ngaco lu itu kau. adalah saksi, Nah, kan, you begini. campur baur Getting dengan Bewis itu ahli. rangkaian Itu kejadian, saksi, Mas. menyangkut saksi. Jadi- Ya, Oh, saksi yang dulu, berantai. Ya, jadi kalau- Kesaksian berantai, sebentar. Kalau- Kita saksian berantai fakta itu Getting Yeah, I Bewis. know about that. I really Dari know mana about lu that. tahu Anda salah? Saksi Anda mengatakan saksi ahli tidak pernah Getting Bewis. bukan saksi ahli beda. Mau saksi ahli, adalah saksi saksi ahli. fakta. Oke. Ini kan Dea ahli. gimana Dea? Kuhap Jangan dulu, dengan jangan tahu dulu. itu keterangan Mau nanya. Belajar hukum yang benar dong. Iya, iya. You Anda cek dong, benar-benar- baca kuhap lagi dong, Man. Kau dodol di sini. Baca kuhap lagi, you baca kuhap. Bos. Antara saksi fakta dengan ahli beda. You Ya. campur baurkan. Sebentar. Pertama Oke. saksi, Ya. terus campur baurkan dengan Kita keterangan bicara ahli. Getting Bewis. Ya, Getting Ya. Bewis tentang kesaksian, Man. Kesaksian kejadian. Bukti Oke. saksi. Ya, Baik. blok Pak Chaudhry mau menjelaskan. Dea, Iya, coba silakan. saya mau melihat begini. Lu itu nangani perkara pidana pun belum pernah Sebentar, gua Pak. lihat. Sebentar. Ya. Kesempatan kepada- Oke. Pak Hotman tahan dulu. Aku tahu nih orang nggak pernah nangani Kita pidana. argumentasi. Lu pernah nggak tuh bang pidana? Jawab. Lu kan junior dulu di kantornya Barito. Saya lawyernya. Apa kamu harus ungkit gitu? Jangan dulu. Oke. Menyerang pribadi. Kita Dia menyerang pribadi. pernah nyerang Baik. Menyerang pribadi pengetahuan lu yang sangat tidak ngerti Getting Bewis. baik, Pak Hotman tahan dulu Pak Hotman. Ya, oke, silakan Dea. Ya. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ya. Baik. Persoalan pribadi kita skor dulu, Pak. Oke, Sebentar, ya, baik. Oke. Kita skor dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jempolnya dan di subscribe ya.